Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View Series. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 8, episode yang pertama dan kedua. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang anak kecil berlari lalu menaiki sebuah pohon demi menyaksikan ribuan pasukan Unsullied dan Dothraki yang dipimpin Ratu Daenerys telah tiba di Winterfell. Seperti biasanya, Arya memilih berada di antara kerumunan warga yang antusias melihat pemandangan paling bersejarah ini. Dia sangat senang dapat melihat kakaknya lagi yang selama bertahun-tahun ini tidak pernah bertemu. Arya terkejut sahabatnya Sandor dan Gendry ternyata masih hidup bergabung dengan pasukan ini. Sebagian dari rakyat utara ini lari ketakutan saat melihat dua naga besar melintas di atas kepala mereka. Hal pertama yang dilakukan Jon adalah mencium kening Bran. Setelah memperkenalkan Sansa kepada Daenerys, Bran memberitahu informasi penting jika Night King memiliki satu naga milik Daenerys, yang kini menjadi bagian dari mereka. Naga itu telah menghancurkan The Wall dan pasukan orang mati sedang bergerak menuju selatan. Pertemuan pun dilakukan untuk membahas strategi dalam menghadapi White Walkers. Sebelum itu, Lady Mormont mempertanyakan status Jon Snow yang sebelumnya mereka pilih sebagai Raja Utara. Jon Snow meyakinkan mereka jika sebuah gelar atau tahta tidak penting bagi dirinya. Saat dia meninggalkan Winterfell untuk mencari sekutu yang mau berjuang bersamanya, dia menyadari selalu ada pengorbanan. Menjaga gelarnya atau melindungi utara, dan Jon memilih utara. Mendukung ucapan Jon, Tyrion meyakinkan mereka yang hadir jika kakak Sansa ini telah mempertaruhkan nyawanya demi membuktikan ancaman itu nyata. Pasukan terbesar dalam sejarah dengan dua naganya siap melindungi utara. Dan tak lama lagi, pasukan Lannister akan segera tiba. Mereka semua terkejut dan tidak percaya saat mendengar musuh terbesar Stark itu akan datang juga ke Winterfell. Puluhan gerobak yang berisi bahan baku Dragon Glass dibawa juga ke Winterfell. Tugas Gendry sebagai pandai besi untuk memproduksi sebanyak-banyaknya senjata itu. Tyrion menemui Sansa untuk mengenang kembali pernikahan palsu mereka hingga keduanya harus sama-sama lari dari King's Landing. Tyrion menyadari rasa tidak suka Sansa dengan rencana kedatangan pasukan Lannister. Sebagai seorang wanita yang mengenal betul karakter Cersei, Sansa hanya tidak percaya jika Tyrion masih percaya dengan janji Cersei yang penuh dengan tipu muslihat. Ungkapan Sansa itu tentunya didukung dengan kemampuan Bran yang dapat melihat kejadian yang sedang berlangsung. Di depan sebuah pohon, Jon kembali bertemu dengan Arya yang kini sudah tumbuh besar. Arya sudah menebak jika Sansa tidak begitu menyukai Ratu Naga. Tapi dia yakin Sansa melakukan itu untuk membela keluarganya. Seperti halnya mereka berdua. Cersei mendapat informasi tentang jatuhnya The Wall akibat orang mati. Sesuai dengan harapannya, dia menyebut itu hal yang bagus. Sesuai dengan rencana jahat yang dia inginkan. Di saat yang sama, Euron dengan Iron Fleet-nya telah tiba di King's Landing dengan membawa 20.000 tentara bayaran yang berasal dari Golden Company. Di dalam kapalnya juga, Euron menyandera Yara. Yara mengingatkan pamannya ini jika dia berpihak kepada orang yang salah. But first, I'm gonna fuck the queen. Sesampainya di King's Landing, Euron dan komandan pasukan bayaran yang bernama Strickland menghadap Cersei. Mereka membawa 20.000 pasukan dan 2.000 kuda, tapi tidak ada gajah seperti yang dia inginkan sebelumnya. Euron meminta imbalannya kepada Cersei setelah semua yang dia lakukan untuknya. Cersei awalnya menolak karena janjinya setelah perang ini usai. Beberapa detik kemudian, pikirannya berubah karena dia sadar tidak ada Jaime lagi di sisinya. Bronn ditugaskan untuk membunuh Jaime yang saat ini sedang menuju utara. Sebagai imbalannya, Bronn mendapatkan beberapa peti emas yang langsung dibayarkan di muka. Setelah mendapatkan hadiah celepotnya, Euron bertanya kepada Cersei perbandingan dirinya dengan Robert yang hobi mengkoleksi PSK. Termasuk dengan adiknya Jaime yang sudah menjadi rahasia umum. Cersei menilai permainan Euron tidak monoton. Malam itu, Theon dan beberapa pengikutnya menyelinap masuk ke dalam kapal untuk menyelamatkan Yara.
Misi mereka berhasil dan kakaknya itu berhasil dibebaskan. Yara berencana untuk merebut kembali Iron Island di saat Euron sedang sibuk di King's Landing. Tapi dia tahu adiknya ini ingin pergi ke Winterfell dan dia mengizinkannya. Yang mati mungkin tidak pernah mati. Itulah kalimat perpisahan mereka. Melihat kedekatan Raja Utara dan Ratu Naga, Davos mengusulkan untuk mendukung perjodohan mereka demi menyatukan Utara dan Selatan. Daenerys bisa membaca jika Sansa tidak menyukainya. Jon Snow beralasan karena dia belum mengenalnya. Anak buahnya memberi laporan jika dua naganya telah menghabiskan 18 kambing dan 11 domba, tapi itu tidak cukup. Daenerys mengajak Jon untuk terbang menunggangi naganya. Awalnya dia ragu karena sama sekali tidak bisa melakukannya. Jon mencoba untuk naik dan alhasil dia dibuat ketakutan. Apalagi saat naga itu melakukan manuver hebat bagaikan jet tempur F-16. Mereka mendarat di sebuah lokasi sepi dengan pemandangan yang indah dengan air terjunnya dan setelah itu mereka pun celepot. Saat Sandor minta kepada Gendry untuk dibuatkan kapak dengan bahan dragon glass, tiba-tiba muncul Arya mengejutkan mereka. Sandor menyebutnya sebagai bocah kejam yang tega meninggalkannya dalam kondisi sekarat bahkan merampok uangnya. Arya meminta Gendry membuat senjata khusus untuknya yang terbuat dari dragon glass. Terlihat dari senyumannya jika Arya menaruh hati kepada anak haram Raja Robert ini. Sansa memberitahu Jon jika Lord Glover memilih tetap di kastil mereka setelah mengetahui Jon berlutut kepada Ratu Naga. Jon meminta Sansa untuk percaya kepadanya. Sansa bertanya, dia mau berlutut kepada Daenerys karena ingin menyelamatkan Utara atau karena mencintainya. Secara khusus, Daenerys menemui Sam untuk mengucapkan terima kasih karena telah berhasil menyembuhkan penyakit yang diderita Jorah. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Ratu bertanya tentang sesuatu yang dia inginkan. Kocaknya, Sam meminta untuk dimaafkan karena telah meminjam buku dari Citadel tanpa sepengetahuan para master. Daenerys terkejut ketika Sam menyebutkan nama besar keluarganya adalah Tarly. Yang lebih mengejutkannya lagi ketika Sam mengetahui ayah dan kakaknya dihukum mati karena tidak mau berlutut kepada Ratu. Thank you, Your Grace, for telling me. Bran sudah tahu tentang kesedihan yang menimpa Sam, tapi saat itu juga dia memintanya untuk segera memberitahu Jon kenyataan yang sebenarnya. Sam menemui Jon di lokasi pemakaman keluarganya. Jon senang dapat bertemu dengan sahabat sejatinya ini. Tapi Jon langsung terkejut ketika Sam menyebutnya sebagai Raja Seven Kingdom. I'm not talking about the king in the north, I'm talking about the king of the bloody Seven Kingdoms. Sesuai tulisan dari buku catatan pribadi High Septon, didukung dengan penglihatan Bran, faktanya ibu Jon adalah Lyanna Stark dan ayah kandungnya adalah Rhaegar Targaryen. Jadi Jon bukanlah anak haram. Dengan nama asli Aegon Targaryen, pewaris Ironthorn, Six of his name, Protector of the Realm, dan semua gelar yang dia miliki. Daenerys is our queen. She shouldn't be. You gave up your crown to save your people. Beric ditemani Tormund dan beberapa anggotanya menemukan bekas serangan saat perjalanan mereka menuju Winterfell. Mereka sama-sama terkejut saat bertemu dengan Ed dan pasukan Nightwatch yang tersisa. Di lokasi ini, mereka menemukan bukti jika White Walkers telah menyerang anak Umber. Itu artinya pasukan orang mati tidak lama lagi akan menyerang Winterfell. Mereka harus segera memperingatkan Jon dan yang lainnya. Jaime akhirnya sampai di Winterfell. Orang pertama yang dia lihat adalah Bran. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 2. Jaime membawa berita buruk jika dia gagal membawa pasukan Lannister karena ternyata janji Cersei tidak bisa dipercaya. Bahkan Ratu King's Landing itu menambah kekuatannya dengan armada Euron Greyjoy dan 20.000 pasukan baru yang berasal dari Golden Company. Jaime menyatakan diri untuk bergabung dan berjanji akan berjuang untuk orang hidup. Daenerys dan Sansa tidak percaya dengan ucapannya.
Selain Tyrion, hanya Brainy yang memastikan Jaime orang terhormat sesuai fakta yang dia alami saat menculiknya. Tangannya hilang karena menyelamatkan dirinya. Bahkan Jaime juga yang telah mengirimnya untuk menyelamatkan Sansa karena sumpahnya kepada Lady Catelyn. Karena Brainy menjaminnya, Sansa memaafkan Jaime, begitupun dengan Jon Snow yang berpendapat bahwa setiap orang dibutuhkan untuk Great War ini. Setelah persidangan itu, sikap Jon berubah kepada Daenerys. Begitupun dengan Jaime yang masih merasa bersalah kepada Bran. Daenerys meluapkan kekesalannya karena Tyrion gagal dalam tugasnya, dibohongi kembali oleh Cersei. Arya kembali menemui Gendry untuk menagih pesanan senjatanya. Sampai saat ini, tukang pandai besi ini menganggap Arya sebagai anak bangsawan yang harus berlindung di bawah tanah. Gendry baru sadar jika Arya bukan gadis biasa saat dia melemparkan beberapa tombak dengan jitu. Secara khusus, Jaime meminta maaf kepada Bran atas perbuatannya di masa lalu ketika mendorongnya jatuh yang berakibat kaki Bran lumpuh. Bahkan Bran tidak membongkar kejahatannya itu kepada semua orang jika dia adalah pelakunya. Dengan bijaksana, Bran memaafkannya dan mengambil hikmah baiknya jika kini dirinya bukanlah Brandon Stark lagi. Tyrion dan Jaime tidak pernah menyangka jika mereka berdua kini menjadi sekutu untuk melawan saudara mereka sendiri yang Heras Babatok. Saat Tyrion masih ngocoblak, Jaime pergi untuk menemui Brainy yang sedang melatih pasukannya. Ironisnya, Jaime menyatakan siap berjuang berada di bawah komando Brainy. Jorah meminta Khaleesi untuk memaafkan kesalahan Tyrion. Meskipun dianggap sering ngoceh, namun akal dan ide-idenya patut diacungi jempol. Permintaan kedua Jorah adalah ratunya ini mau membina hubungan lebih dekat dengan Sansa. Ratu Naga ini menemui Sansa untuk mengkorek lebih dalam alasan adik Jon ini tidak menyukainya. Sansa beralasan cinta Jon pada Daenerys akan mempengaruhi pikiran dan hatinya hingga rela melakukan hal bodoh untuk seorang wanita dan rela dimanipulasi. Ratu Naga ini menegaskan kepada Sansa akan satu tujuan dalam hidupnya, yaitu untuk mendapatkan kembali Ironton. Tapi dia malah datang jauh-jauh ke utara karena Jon. Lalu siapakah yang bodoh dan telah dimanipulasi? Sansa menyesal telah menuduhnya hingga mereka berdua tersenyum. Tiba-tiba mereka mendapat tamu, yaitu Theon. Sansa merasa senang Theon berhasil selamat dan kembali ke Winterfell. Saat bertugas memberikan makanan untuk warga, Davos meminta para lelaki untuk memegang senjata demi hidup mereka. Dia dan Gilly teringat Putri Stannis yang mirip dengan gadis kecil dengan luka di wajahnya. Tiba-tiba penunggang kuda datang. Ternyata itu adalah Beric, Tormund, dan Ed, sahabat Jon yang berhasil selamat dari serangan White Walkers. Pasukan mulai mempersiapkan diri karena orang mati akan sampai di Winterfell kurang dari 1 hari lagi. They're coming. But there are too many of them. Doesn't stop. Dalam rapat perencanaan, Jon menduga Night King tidak akan muncul karena dia satu-satunya kunci untuk mengalahkan pasukan orang mati. Bran berbeda pendapat, Raja White Walkers itu akan muncul karena menginginkan dirinya. Alasannya malam tidak berujung. Dia ingin hapus dunia ini dan Branlah ingatan akan dunia. Sam menambahkan, begitulah kematian. Melupakan, dilupakan, jika kita lupa asal kita dan perbuatan kita, kita bukan manusia lagi, tapi binatang. Ingatan Bran bukan berasal dari buku, ceritanya bukan sekedar dongeng. Jika ingin kuhapus ingatan dunia, akan kumulai darimu. Dengan bekas luka di tangan Bran, Night King akan mengetahui keberadaan Bran. Bran tidak ingin bersembunyi, tapi justru akan memancingnya keluar. Theon mengajukan diri secara khusus untuk melindungi Bran. Sebagai bentuk penyesalan atas kemarahannya, Daenerys meminta Tyrion berada di ruang bawah tanah karena otaknya lebih dibutuhkan daripada tenaganya. Setelah pembahasan itu, sikap Jon terlihat masih cuek kepada Daenerys. Di atas benteng Winterfell, 3 kesatria Nightwatch yang tersisa yaitu Jon, Ed, dan si gendut Sam siap melawan musuh terbesar umat manusia. Tyrion dan Jaime mengenang kembali kisah mereka di masa lalu sebagai singa emas dan pria kerdil hidung belang yang berasal dari klan Lannister. Dan kini mereka berdua bersatu kembali untuk membela Winterfell.
Tak lama kemudian, datanglah Brainy, Podrick, Devos, dan Tormund yang diajak untuk minum bersama menjelang peperangan besar yang akan segera terjadi. Tormund bercerita tentang kisah dirinya yang dijuluki sebagai Giant Bane karena telah membunuh raksasa di usia 10 tahun. Ibu si raksasa menganggap Tormund sebagai bayinya yang sering dielonin dan ditetein. Tormund menjadi kuat karena air susu raksasa. Di atas benteng, Arya bertanya kepada Sandor tentang perubahan sikapnya yang kini membela orang yang benar. The Hound beralasan itu dimulai dirinya berjuang untuk mengembalikan Arya kepada keluarganya. Tak lama kemudian, Beric pun datang. Arya memasukkan si mata satu ini dalam daftar orang yang akan dia bunuh. Namun itu tidak lama karena kini dia pun ternyata membela kaum yang benar. Arya akhirnya mendapatkan senjata khusus pesanannya yang dibuatkan oleh Gendry dengan ujungnya yang terbuat dari Dragon Glass. Kematian bisa saja mendatangi mereka berdua dalam peperangan esok hari. Sebelum menyesal, Putri Ned Stark ini ingin mencoba merasakan celepot. Brainy ingin menjadi kesatria, namun sampai saat ini hal itu belum tercapai. Malam itu juga, Jaime disaksikan rekan-rekannya menyumpah Brainy sebagai kesatria Seven Kingdom untuk memberantas kebatilan dan membela yang benar. Knight of the Seven Kingdoms. Setelah sebelumnya selalu menghindar, Jon menemui Daenerys di depan makam Lyanna Stark. Seperti semua orang, Daenerys hanya mengetahui jika Lyanna Stark diperkaos oleh kakaknya yaitu Rhaegar Targaryen. Daenerys terkejut dengan fakta sesungguhnya jika Lyanna dan Rhaegar saling mencintai, kemudian menikah diam-diam dan melahirkan seorang anak lelaki. Dan anak itu adalah Jon yang bernama asli Aegon Targaryen. Itu artinya Jon pewaris tahta dari Iron Throne. Tak sedikit pun Jon peduli dengan tahta tersebut karena saat ini musuh terbesar umat manusia telah mengancam mereka. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode selanjutnya.